Salah satu pelaku melempar bom molotov ke pekarangan gereja. Keduanya pun langsung meninggalkan lokasi kejadian. Untungnya, nggak lama beberapa orang langsung datang untuk segera memadamkan api. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, sudah mulai aneh-aneh mau mendekat Natal, ada saja yang terjadi pada umat Kristiani. Di Surabaya ada seorang wanita misterius. Dia datang di dalam gereja dengan memakai hijab atau berjilbab. Lalu wanita itu yang membawa sajam di dalam gereja. Ada klarifikasi bahwa wanita tersebut tidak normal. Nah, sehingga akhirnya pihak yang berwajib sudah menangani wanita yang berjilbab itu. Nah, kemudian saudara, muncul lagi ada seorang yang diduga teroris, ya, yang membawa motor. Mereka melempari bom molotov dari pagar gereja ke dalam gereja, saudara. Nah, oleh karenanya supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal pahamnya di videonya yang berikut ini.
Halo semua. Peristiwa ini terjadi di Gereja GPDI Ora et Labora, Jalan Babakan nomor 85, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 22 November 2024. Ada dua orang teroris, naik motor, menyerang gereja GPDI, dengan melemparkan bom molotov dari depan pagar, ke dalam pekarangan gereja. Pada pukul 00, menit ke-22, detik ke-16, ada sebuah motor datang dari arah kiri, dan berhenti di seberang gereja, pada detik ke-20. Pada menit ke-23, detik ke-24, motor itu menyeberang, sampai persis di depan pagar gereja. Terlihat motor itu ditunggangi oleh dua orang. Pada detik ke-35, orang yang di belakang mulai menyalakan api, kemudian pengemudi membalikan motornya, sambil berancang-ancang untuk segera kabur. Pada detik ke-47, penumpang yang di belakang melemparkan bom molotov ke dalam pekarangan gereja, dan terlihat pada saat itu juga, motor itu langsung pergi meninggalkan gereja. Pada menit ke-25, detik ke-5, terlihat ada orang yang datang melihat menggunakan senter. Pada menit ke-27, detik ke-36, terlihat ada orang yang menyiram api itu dengan air. Pada detik ke-45, terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat pagar untuk memadamkan api. Tetapi sebelum dia berhasil masuk, api tersebut sudah padam, dan orang itu tidak jadi masuk. Nah, ini adalah penampakan gereja GPDI Ora et Labora pada siang hari, dari Google Maps. Pelaku datang dari arah depan, sempat berhenti sejenak di toko sepeda yang ada di seberang gereja. Kemudian menyeberang ke depan pagar gereja, melempar bom molotov, dan langsung kabur ke arah depan. Saya berharap pihak polisi segera mengusut tuntas kasus terorisme ini. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman semua bantu memviralkan kasus ini. Karena seperti yang kita tahu, di negeri ini, no viral no justice. Gereja Pantai Costa di Indonesia, Ora et Labora Majalaya, Bandung diserang bom molotov. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 22 November lalu sekitar jam setengah 1 pagi. Peristiwa ini diunggah di kanal YouTube Tanpa Ragi. Dalam CCTV gereja terlihat dua orang terduga pelaku mengendarai sepeda motor berhenti di depan gereja. Salah satu pelaku melempar bom molotov ke pekarangan gereja. Keduanya pun langsung meninggalkan lokasi kejadian. Untungnya, nggak lama beberapa orang langsung datang untuk segera memadamkan api. Kejadian pelemparan bom molotov ini dibenarkan oleh pihak gereja. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut terkait pencarian dua terduga pelaku pelemparan bom. Dalam waktu dekat ini, serangan terhadap gereja juga dialami oleh Gereja Katolik Santo Stefanus di Surabaya. Seorang perempuan berhijab menerobos gereja itu pada 20 November lalu. Setelah diamankan pihak gereja, ternyata dia membawa pisau. Saat masuk, perempuan itu pakai baju panjang hitam dan bercadar. Menurut informasi yang beredar, si perempuan ini datang pas jemaah lagi ibadah misa pagi pukul 5.30. Perempuan itu sempat memberontak saat diminta untuk keluar gereja. Sampai akhirnya ada dua wanita yang mendampingi dan memegang tangannya selama misa. Saat diinterogasi, dia mengaku membawa pisau karena ada yang nyuruh. Tapi pihak keluarga membantah kalau itu adalah serangan terhadap gereja. Tapi karena dia mengidap gangguan jiwa. Kabar terbaru, terduga pelaku saat ini dibawa dan diperiksa intensif di Rumah Sakit Jiwa Menur. Penyerangan terhadap gereja atau tempat ibadah lain mencerminkan adanya persoalan serius di masyarakat terkait intoleransi. Karenanya mesti ada penanganan serius yang harus dilakukan oleh negara. Mungkin bukan saja penegakan hukum, tapi harus dibarengi oleh upaya-upaya lain untuk menumbuhkan sikap toleran di masyarakat. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memupuk rasa saling menghormati dan membangun ruang dialog. Yuk, jangan bosan, bangun terus sikap toleran di masyarakat. Tidak viral, tidak ada keadilan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.
Nah teman-teman, itulah dia video di mana ada saja yang terjadi di kalangan umat Kristiani. Karena mau mendekati Natal, maka tidak heran ada hal-hal yang dialami oleh umat Kristen di seluruh dunia. Salah satunya di Surabaya, masuk seorang wanita misterius ke dalam gereja tanpa mengenal identitasnya. Ketika ditanya identitasnya, maka ia berkata ia tidak memiliki KTP karena belum berumur 18 tahun. Wanita yang berjilbab ini agak aneh, ya. Mengapa? Ketika ada seorang wanita yang mengklarifikasi dan mengaku bahwa wanita yang datang ke gereja itu yang membawa pisau itu adalah adiknya. Ia berkata adiknya itu sudah menikah kepada orang Madura, lalu orang Madura tersebut tidak bertanggung jawab terhadap adiknya ini, sehingga adiknya ini menjadi jatuh sakit. Akhirnya adiknya ini bingung dan tidak normal, ungkap. Nah pertanyaannya saudara, kalau benar klarifikasi dari yang mengaku kakaknya tersebut, maka ada keanehan di dalam wanita tersebut. Ketika diinterogasi oleh pihak gereja, maka ia mengatakan ia tidak punya KTP karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP atau belum 18 tahun, ungkapnya. Tetapi di dalam klarifikasi yang mengaku dirinya adalah seorang kakaknya, ia mengatakan wanita tersebut sudah menikah dengan orang Madura. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang sudah menikah tidak memiliki KTP? Ini sebuah kejanggalan bagi kita dan patut kita pertanyakan sebagai orang Kristiani. Ya. Nah, kemudian wanita tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Teman-teman, dalam hal ini apa yang saya sampaikan kepada kita semua, kepada seluruh umat Kristiani dalam hal mempersiapkan diri untuk merayakan Natal pada tahun ini, saya menghimbau kepada kita semua, kepada seluruh gereja, supaya adanya kewaspadaan, adanya kepekaan terhadap lingkungan di mana kita beribadah atau bergereja, teman-teman, ya. Baik Katolik, Kristen Protestan, karismatik, karena dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Yang pertama yang saya sampaikan adalah perketat penjagaan setiap ibadah di gereja. Perketat dengan seketat-ketatnya, saudara. Kedua, semua satpam yang ada di gereja-gereja siaga dan waspada kepada orang-orang yang tidak dikenal. Jangan berikan ruang kepada orang-orang yang kalau Anda tidak mengenalnya untuk masuk ke dalam gereja. Silakan diperketat penjagaan ini supaya ibadah-ibadah kita boleh aman dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap lingkungan gereja dilakukan pemeriksaan secara rutin. Ya, dalam waktu mendekati Natal ini, silakan perketat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin di sekitar lingkungan gereja supaya tidak ada sesuatu hal yang terjadi nantinya. Yang ketiga, yang keempat adalah diharapkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya, baik keamanan dalam negara maupun keamanan di dalam umat beragama. Silakan dijaga dan dilakukan sesuatu hal yang baik untuk mengamankan dalam rangka merayakan Natal tahun ini. Mengapa, saudara, dilakukan hal ini? Karena satu, dunia tidak sedang baik-baik saja. Ya. Yang kedua, mereka anti terhadap Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ketika mereka melakukan sesuatu atau melakukan bom, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan surga bagi mereka tertentu, ya, walaupun pelaku ini adalah oknum, tidak semua, tapi oknum, karena mereka sudah dicuci otak mereka ketika melakukan aksi mereka masuk ke dalam gereja dan meledak, maka bagi mereka adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Nantinya mereka dibawa di surga, ya, karena doktrin mereka itulah yang mereka lakukan, ya. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan saudara setelah menyaksikan videonya?
berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar sudah komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, dan yang membawa kita pada kedamaian. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.